محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, segenap para ketua, para umara wabil khusus, segenap jajaran pimpinan, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran-jajaran beliau, Bapak RT, Bapak RW, kemudian Bapak Camat atau yang mewakili beliau, Bapak dan Ramil, Bapak Sudah Malik dari Kapolsek, atau yang mewakili para umara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa para ulama, khususan jajaran takmir Masjid Asy-Syafi'iyah, Bapak Ketua Takmir beserta seluruh jajarannya, teman-teman remaja masjid, teman-teman segenap panitia pelaksana, tak lupa segenap pimpinan, seluruh majelis sewilayah Trajem, ada 20 ya, ada 20 pimpinan yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kepada beliau semuanya. Segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisa waktu 20 menit. Apunten, boleh berdiri ya? Hadirin hadirat, Habib agak jenuh. Setiap hari, setiap waktu, media apapun yang disampaikan corona terus. Belenger Habib. Sebetulnya sudah bosan dan sudah belenger. Baik, tapi Habib sedikit sampaikan saja Bu ya, supaya kita tidak terlalu ketakutan ya. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ketakutan, karena kita punya Allah Subhanahu. Bu, Pak, virus yang sekarang disebut dengan COVID-19 gitu ya, sebetulnya ini adalah jenis flu yang berasal dari binatang. Sebelum ini ya sudah banyak, ada namanya MERS, ada namanya SARS, ada namanya flu burung, flu babi dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis flu yang virusnya muncul dari hewan. Lah kok bisa berpindah kepada manusia? Iya, karena hewan-hewan tadi dikonsumsi oleh manusia. Maaf, flu burung, flu babi yang termasuk sekarang ya COVID ini flu dari kelelawar. Mohon maaf, itu cikal bakalnya tidak datang dari negara-negara Islam. Ini saya ngomong sejarah dulu ya. Itu tidak pernah virus-virus yang dari burung itu munculnya dari negara Islam. Tetapi mohon maaf, dari negara yang mayoritas non-muslim. Loh kok bisa bebiar? Cikal bakalnya adalah makanan. Kenapa? Ya kalau kita umat Islam sudah terbentuk kita ini makan, tetapi halalan thayyiban. Makan gitu. Nah, mohon maaf mereka
yang tidak kenal dengan syariat Islam makan, tetapi segalanya dimakan. Unggas ya dimakan, burung dimakan, bebek dimakan, kemudian kucing ya dimakan. Nah, punten, ingat di fakta ini ya. Anjing dimakan, kera dimakan, babi dimakan, kelelawar dimakan, ulo dimakan, tikus dimakan, kecoa dimakan, kalajengking dimakan. Jadi mereka itu benar-benar omnivora. Betul ya? Omnivora, segalanya dimakan. Bedanya dengan kita umat Islam, kita ini halalan thayyibah. Ini pegang dulu Bu, Pak, yang pertama. Kita ini umat Islam, yang membedakan dengan mereka, kita ini halalan thayyibah. Yang kita makan yang halal-halal saja. Mereka makan unggas atau burung-burung. Loh, kita juga hewan, unggas burung-burung kita makan. Tapi kita sudah halal dan thayyib, harus disembelih dengan cara yang syar'i. Jalur nafas, jalur makanan dan urat nadi darahnya harus tersembelih dengan cara syariat sehingga darahnya itu keluar. Darah itulah yang membawa penyakit. Bukankah kita manusia juga punya darah? Darah itu berputar dalam tubuh kita, dipompa oleh jantung. Darah yang berputar di seluruh tubuh kita ini mengangkut, gitu ya, mengalir ke seluruh tubuh sambil mengangkut racun-racun, kotoran-kotoran yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Darah tadi mengalir ke ginjal, maka ginjal tadi menyaring, gitu ya, menyaring kotoran-kotoran, racun-racun, bakteri-bakteri, kemudian dikeluarkan lewat air seni atau air besar. Darahnya nanti akan kembali mengalir ke jantung. Loh, itu darah manusia yang mengalir di tubuh. Ketika, mohon maaf, seseorang gagal ginjal, maka dia harus cuci darah. Boleh dilanjut? Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Pak? Nah, kita ini manusia, darah yang mengalir itu mengambil racun, bakteri dan kotoran dari tubuh, dibersihkan, difilter di ginjal. Kalau gagal ginjal, ginjalnya nggak bisa berfungsi, tidak memfilter kotoran dan bakteri, cuci ginjal lewat alat di rumah sakit. Itu namanya cuci darah. Kita ketika makan hewan disembelih, darahnya harus keluar. Kenapa? Loh, darah itu sumber penyakit. Maka darah itu haram buat kita. Ayamnya halal, kambingnya halal, sapinya halal, darahnya haram. Loh, bener Allah haramkan dia. Loh, ternyata darah itulah yang membawa bakteri, penyakit dan kotoran dari tubuh hewan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mohon maaf, yang non muslim itu, yang tidak dengan kenal syariat Allah itu, tidak disembelih, langsung digodok katanya, dimakan sak darah-darahnya. Lah makanya sakit, makanya kena flu burung, kena flu babi, kena flu kelelawar yang disebut dengan corona. Sebetulnya jujur saja umat Islam bangsa Indonesia niscaya aman dari corona. Kenapa? Udah makan kelelawar kita ini. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Flu burung loh, kita makan burung, kita makan unggas. Kok kita nggak kena? Kita nggak kena karena ketika kita makan, kita konsumsi, disembelih dulu, darahnya harus keluar. Saged ditampi? Saged dipahami? Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, yang pertama, ini yang patut disyukuri, kita muslim, kita halalan thayyibah. Jadi virus-virus yang seperti itu, bakteri-bakteri itu, rasa-rasanya jauh dari kita. Karena gaya makan kita beda dengan makan omnivora sejati. Semua dimakan.
kita enggak, kita halalan. Niki pertama dapat diterima? Saged dipahami? Lanjut nggih? Lanjut nggih? Ini yang pertama. Yang kedua, shallu ala Nabi Muhammad. Cara makan kita berbeda. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, cara hidup dan kebersihan, kesucian kita beda. Kita umat Islam semenjak kecil dikenalkan dengan thaharah, bersuci. Maksud nggih? Suci dari najis, suci dari hadas. Suci dari najis. Ngapunten, kalau buang air kecil, buang air besar. Air kecil itu najis, air besarnya itu najis. Maka kita diperintahkan untuk bersuci dengan air. Sucikan dirimu dari najis itu, basuh dengan air. Air kecilnya dibasuh, air besarnya dibasuh, disiram. Kemudian ngapunten, organ tubuh kita yang bertugas sebagai tempat mengeluarkan juga dibasuh dengan air sampai suci. Kalau buang air kecil, habis pipis harus cebok, gitu ya. Kalau habis selesai buang air besar juga harus cebok, siram dengan air hingga suci. Bagaimana suci dari najis, Beb? Hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Kata nggih? Apunten, Habib jelaskan dengan detail karena ini penting. Kita selesai buang air besar. Air besar itu najis. Organ tubuh kita, bagian tubuh kita yang tugasnya mengeluarkan air besar kotoran tadi, maka belepotan dengan kotoran najis. Betul nggih? Maka suci, bersuci, taharah, disiram dengan air. Pertama, hilang rasanya. Dirasakan apa badan? Ya dirasakan, Pak. Dengan tangan dirasakan kan? Dirasakan kan? Ya, dirasakan. Oh, ini kok masih jemur-jemur deh. Udah kresek-kresek. Gitu kan? Artinya masih ada barang najis di situ. Air besarnya gitu ya. Beolnya itu masih ada. Maka siram dengan air. Rasa tadi hilang. Rasa itu dengan indera peraba perasa. Nggak harus gitu, Bu. Ngoten maksudnya. Bukan rasa yang itu. Maksudnya rasa itu ya berasa, dirasa ya. Ketika sudah dibasuh dengan air, rasanya hilang. Ini rasanya kok sudah enggak ada. Sudah halus seperti sedia kala. Lihat tangan panjenengan, sudah halus. Ketika dilihat tangannya, kok agak berwarna kuning-kuning. Loh, berarti masih ada najis di situ. Siram lagi. Rasanya tadi sudah hilang, tapi warnanya sekarang yang dihilangkan. Warna kemudian sudah hilang, rasa hilang, warna hilang. Yang ketiga adalah baunya. Kira-kira bau nggak ya? Nah, kalau masih bau, ya berarti masih ada zat najis di situ. Niki jelas? Niki jelas? Hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Kalau tiga ini dilaksanakan disiram dengan air, maka organ tubuh kita tadi suci. Saged ditampi? Mohon maaf, bandingkan dengan mereka yang gak kenal toharoh, gak kenal bersuci, kenalnya cuman tisu. Monggo panjenengan kalau pergi ke bandara-bandara internasional yang bukan negara Islam. Malaysia bandaranya masih pakai air gitu ya. Brunei Darussalam, kamar mandinya Islami banget, sesuai mazhab Syafi'i malah. Kemudian panjenengan masuk ke Cina, Shenzhen, Anda masuk ke Guangzhou, Anda masuk ke Hong Kong, Anda masuk ke Singapura, Anda masuk kamar mandi, masuk toilet, tidak ada air sama sekali.
nggak ada semprotan sama sekali. Terus ada apa, Ben? Ya tempat beol, tempat buang air besar di dalam bilik, sampingnya ya tisu. Atau buang air kecil yang berdiri ada air, yang nggak ada air babar gelas, tisu. Bandingkan yang pakai tisu dengan kita ini loh, yang diajari taharah, harus suci dari najis, hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Kita dengan air yang banyak, 3 itu hilang. Lah yang itu tisu doang. Seumur hidup mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa tua nggak pernah kena banyu babar gelas, tisu dong. Ampun deh, kira-kira yang lebih sehat siapa? Terlihat. Kira-kira yang lebih steril siapa? Kira-kira yang lebih terbebas dari bakteri dan virus siapa? Loh, umat Islam ini sudah on the track, kita di jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Sambil dinambi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertama kita tadi halalan. Yang kedua kita diperkenalkan dengan suci dan bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, untuk mencegah penyebaran virus dan mensterilkan diri, sering-sering cuci tangan dengan air, dengan sabun, dengan air yang mengalir. Ngoten nggih? Sebelum ada hebohnya virus corona, kita umat Islam sudah berwudu. Betul? Wudu nggih? Walaupun nggak ada corona, kita ini wudu. Ketika berwudu pertama kali itu loh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh tangan 3 kali. Kan begitu, oke? Kita basuh tangan ya, di keran gitu, basuh tangan, usap tangannya, kemudian air tadi, gitu ya, kita alirkan di sela-sela jari-jari ini. Kuku-kuku juga dialiri dengan air, dibasuh 3 kali sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan basuh tangan ini sebanyak 3 kali. Kita diperintahkan, oh kalau keluar pakai masker, gitu ya, pakai masker. Loh, kalau wudu itu loh, setelah cuci tangan kita kumur-kumur 3 kali. Dan kita diperintahkan pakai kayu siwak, membersihkan mulut dengan siwak. Loh, itu dalam rangka menyehatkan dan sterilisasi dari bakteri apapun. Kemudian istinsyak wal madmadah, kita ambil air, kemudian kita hirup ya. Kita hirup kan, membersihkan saluran pernafasan. Cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, bersihkan hidung saluran pernafasan, airnya agak disedot ke saluran, kemudian dikeluarkan dengan agak kencang juga 3 kali setiap wudu. Jadi kalau kita wudu untuk sholat subuh, artinya cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, bersihkan hidung 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membersihkan telinga 3 kali, mengusap rambut 3 kali, mencuci kaki 3 kali. Bandingkan yang kita laksanakan 3 kali di seluruh bagian-bagian tubuh kita dengan yang cuci tangan toh. Masuk Pak Eko? Masuk Bu? Loh, ini kalau subuh ini sudah 3 kali. Lah kalau dalam sehari itu adalah 5 kali. Berarti 5 kali 3 berapa? Kita ini 15 kali cuci tangan dalam sehari, 15 kali mencuci mulut, 15 kali membersihkan hidung. Kan kenapa? Karena dikhawatirkan penularan dari tangan. Kenapa pakai masker? Karena masuknya virus kulit mulut dan hidung. Kan begitu. Loh, kita sudah 15 kali kita sterilkan sebelum ribut-ribut corona.
Dan bukan hanya ini, tapi sak wajah-wajahnya, sak tangan lengan-lengannya, sak kuping-kupingnya, sak kepala-kepalanya, sak kaki-kakinya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak Habib dengan sengaja sampaikan ini kenapa? Biar kita itu tidak ketakutan dengan berita. Apa benar? Ya Allah, disuruh cuci tangan pakai sabun, pakai masker, ya sudah kita laksanakan buat kita. Kenapa? Selama ini kita sudah selalu steril. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap dong mboten iki. Mantap dong mboten. Pertama dari halalan, yang kedua toharoh dari najis, yang ketiga toharoh suci dari hal dan kecil. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu pun andai kata ini saja jadi pegangan kita, gitu ya. Andai kata ini saja yang kita laksanakan dengan baik. Kalau makan halalan thayyibah, kalau wudu ya wudu yang bagus, yang baik, yang sempurna. Kalau taharah dari najis gitu ya, ya taharah yang sempurna. Kalau itu dilaksanakan, ketahuilah kita ini sudah menjaga dan mensterilkan diri kita. Alhamdulillah. Kalau kemudian ditambah dengan cuci tangan, ditambah dengan pakai masker, nggih boten napa-napa, tambah sae daripada yang cuci tangan tok dan pakai tisu tok. Tapi cewek ya pakai tisu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampun iki. Belum jelas nggih? Belum jelas. Sampun jelas. Mosok jarang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Habib menghindari untuk mauidhah yang tegang-tegang dan kaku-kaku. Pengen santai aja ya. Santai mawon nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang tadi Habib sampaikan jelas? Lanjut sedikit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya Pak Bu, kita mesti kenal yang namanya ojo dumeh. Napa Pak? Ojo dumeh. Betul kita umat Islam halalan thayyibah. Betul kita umat Islam suci dari najis. Betul kita umat Islam suci dari hadas. Alhamdulillah. Tetapi ojo dumeh. Nonton nggih? Ojo dumeh. Saged dinampi? Ya ndak boleh sombong. Ndak boleh lupa daratan. Ndak boleh mentang-mentang. Ojo dumeh. Tambah satu lagi. Eling lan waspada. Napa? Eling lan waspada. Eling itu apa, Bib? Eling itu napa? Ingat, ingat kepada siapa? Ingat kepada siapa? Bukan engkau selalu mengingat dia yang dia nggak pernah mengingat dirimu. Ingat marang benge, eling marang benge, ya, eling marang pangeran ya artinya ya sudah ikut opo jari pangeran. Ngoten nggih? Wayahe tilem nggih. Wayahe makarya nggih, makarya. Wayahe rapi nggih, rapi. Enten wayahe sehat nggih, sehat. Wayahe gerah nggih, wayahe kaya jaya nggih, kaya. Wayahe melarat nggih, apa jarene?
Apa jare Bang? Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Bu, roda kehidupan itu berputar, Pak. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang kaya, kadang miskin. Kadang sehat, kadang sakit. Allah Ta'ala itu tidak pernah mengatakan bahwa lautan itu akan selalu pasang, tidak pernah surut. Kan begitu ya? Tapi ada pasang, ada surut. Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan kemarau terus tanpa penghujan. Ada kemarau, ada hujan. Ada waktunya kita bahagia, tapi ada waktunya kita juga sedih. Ada waktunya kita itu senang, ada waktunya kita susah. Saat ini senang atau susah? Senang. Senang toh. Alhamdulillah. Yang ingin Habib sampaikan, sesulit apapun hidup kita tidak akan selamanya. Kalau sekarang malam berarti besok gitu ya siang. Kalau sekarang punya duit, nanti berarti duitnya habis. Kalau sekarang sehat, berarti nanti bakal sakit. Artinya maksudnya pribun, Bib? Ya sudah, terima saja apa yang datang dari Allah Ta'ala. Hidup harus terus berjalan. Sallallahu Nabi Muhammad. Saged ditami? Saged dipahami? Penutup. Sudah setengah 10, Bu. Sudah setengah 10, Pak. Injury time. Kurang 30 menit. Bapak perpanjangan waktu berarti. Bapak tambahan. Terus penalti nanti. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua sehat walafiat. Semoga kita senantiasa bahagia. Habib yakin kok kita semua akan selamat dan bahagia. Habib yakin panjenengan nanti diberi rezeki yang banyak. Habib yakin hidup panjenengan dan keluarga dan anak turunnya semua dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala.